Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah fama zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idhah. Wa qala al-imam Syafi'i, kam min sahihin mata min ghairi illati wa kam min saqimin asyahinan minad dahri wa kam min sigarin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Jami' Babul Huda, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Haji Sanusi dan Bapak Haji Sukri, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Suntara, dan para orang tua yang lainnya, segenap hadirin bapak-bapak dan kaum remaja yang dimuliakan Allah, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 17 Agustus. Alhamdulillah, udah pada ngopi semua Pak ya? Udah ngopi semua. 17 Januari tahun 2025 itu tanggal Masehinya. Hijriahnya kira-kira sudah tanggal berapa? Hadirin sekalian, sama ya, tanggal 17 bulan Rajab. Artinya apa? Artinya kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Tak terasa 2 minggu lagi atau 2 pekan lagi kita akan memasuki Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada satu ritual, yaitu berkumpul di masjid dalam rangka menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kemudian setelah bulan Sya'ban kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Asik pulang kampung. Yang pulang kampung kemana Pak pulang kampungnya? Paling ke Cibarusah ya, Cibarusah deket etama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka sebagian ulama mengatakan
Jika engkau ingin menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka sempurnakanlah ibadah di bulan Sya'ban. Dan jika engkau ingin mendapatkan kesempurnaan ibadah di bulan Sya'ban, maka sempurnakanlah ibadah di bulan Rajab. Jadi 3 bulan ini saling berkaitan ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kalau kita ingin Ramadan kita sempurna, bahkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita harus memulainya di bulan Rajab. Di bulan Rajab kita sudah mulai mempersiapkan diri dengan berbagai macam ibadah. Dan ibadah yang paling utama di bulan Rajab adalah memperbanyak istighfar. Keluar bulan Rajab bersih dari dosa, maka masuk bulan Sya'ban amalannya sholawat. Maka di bulan Sya'ban amalan utamanya bersolawat agar dekat dengan Nabi Muhammad. Setelah dekat dengan Nabi Muhammad di bulan Sya'ban, maka yang terakhir bulan Ramadan kita memperbanyak baca Al-Quran. Jadi kalau ini diamalkan Pak, luar biasa. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan semangat, dalam keadaan keinginan ibadah itu tinggi ya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keutamaan di bulan tadi, mendapatkan keutamaan di bulan Rajab, mendapatkan keutamaan di bulan Sya'ban, dan mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Saya bacakan redaksi kitabnya. Faslun fihi fawaid. Ini adalah fasal baru yang menjelaskan tentang faidah-faidah riwayat tentang alam kubur. Di dalam pembahasan ini Imam Suyuti mencantumkan 14 faidah. Cuman karena waktu kita terbatas, mungkin hanya beberapa saja yang akan kita baca. Al-ula, faidah yang pertama. Qala Al-Qurtubi, Al-Imam Qurtubi mengatakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Qurtubi ini seorang ulama yang berasal dari Cordova. Cordova ini kira-kira di mana? Poncol. Di Poncol. Poncol deket naon? Deket Kalimalang. Cordova itu ada di Spanyol. Jadi beliau ini orang Spanyol, Pak. Ya. Karena dulu daerah Spanyol itu dikuasai oleh umat Islam. Lebih spesifiknya oleh Bani Umayyah. Jadi banyak ulama yang bermunculan dari Spanyol, seperti Imam Qurtubi yang kita sebutkan tadi, Al-Imam Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Arabi, dan lain sebagainya ya. Al-Imam Qurtubi, kalau Kiai Qurtubi orang mana? Orang Banten. Ada Imam Qurtubi, ada Kiai Qurtubi. Aya deui Pak Haji Mangkartobi lah eta mah. Juragan bola Mangkartobi.
Al-Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah, beliau mengatakan seperti ini. Ja'a fi riwayati su'alil malakaini. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa malaikat yang bertanya di alam kubur itu ada 2 malaikat. Sebagaimana kita ketahui namanya adalah Munkar Nakir. Wa fi ukhra su'alu malakin wahidin. Tapi di dalam riwayat lain yang bertanya di alam kubur ternyata hanya 1 malaikat. Ini kira-kira kontradiksi enggak, Pak? Satu riwayat mengatakan yang akan bertanya di dalam kubur itu adalah 2 malaikat, dan satu riwayat mengatakan hanya 1 malaikat. Kira-kira kontradiksi enggak? Nah, kata Imam Qurtubi, wala ta'arud, sebetulnya tidak kontradiksi. Bal dzalika bin nisbah ilal ashkhas. Akan tetapi itu semua tergantung kepada orang yang akan ditanya tersebut. Apakah orang yang akan ditanya itu artinya si mayit itu orang soleh atau bukan orang soleh, orang istimewa atau orang biasa. Nanti beda-beda, terkadang yang datang itu 2 malaikat, terkadang hanya 1 malaikat. Farubba syakhsin ya'tihi isnani ma'an. Terkadang ada seseorang yang didatangi oleh 2 malaikat secara bersamaan. Fayas'alani ma'an indan sirafin nas liyakuna ahwala fi haqqihi wa shadda bihasabi maqtarafa minal azam. Maka 2 malaikat itu akan datang secara bersamaan dan akan bertanya pun dengan secara bersamaan, dan itu dilakukan ketika seluruh pengantar jenazah sudah pulang. Jadi proses pemakaman sudah selesai, kemudian orang-orang yang mengantarkan jenazah semuanya sudah bubar, baru Munkar Nakir datang secara bersamaan dan bertanya pun secara bersamaan. Agar apa? Agar itu lebih menakutkan kepada si mayit. Kenapa itu dilakukan? Ini semua karena amalan si mayit semasa hidupnya. Semasa hidupnya jarang ibadah dan banyak maksiat. Maka alam kuburnya itu dibuat semenakutkan mungkin, ya. Yang datang itu 2 malaikat besar-besar, hitam-hitam, sangat menyeramkan. Nah, itu semua karena memang amalan si mayit tersebut yang ketika di dunia jarang ibadah dan banyak maksiat. Wa akhar ya'tihi qablan sirafin nas takhfifan alaih. Dan terkadang ada jenazah yang hanya didatangi oleh 1 malaikat saja, entah itu munkar atau nakir, walhasil cuma 1 malaikat saja yang datang. Dan itu pun sebelum para pengantar jenazah pergi bubar. Jadi para pengantar jenazah masih di situ, malaikat sudah datang, itu pun cuma 1. Kenapa? Takhfifan alaih. Itu semua sengaja Allah lakukan agar si mayit itu tidak merasa takut dengan malaikat. Lihusuli unsihi bihim. Karena dengan masih adanya orang-orang yang mengantarkan jenazah, itu lebih bisa menenangkan hati si mayit tersebut, ya. Jadi orang yang kedua ini, para pengantarnya belum pulang, kemudian malaikat
sudah datang. Ini kan tidak terlalu mengerikan dan menakutkan seperti orang yang pertama ya. Yang pertama itu udah yang datang 2 malaikat, nanyanya bersamaan, datangnya juga setelah orang-orang pengantar jenazah bubar. Ini kan lebih menakutkan. Kalau yang kedua ini, para pengantar masih ada, malaikat sudah datang, 1 orang lagi malaikatnya. Nah itu semua karena amalan semasa hidupnya. Karena dia rajin ibadah, karena akhlaknya baik, sering nolong orang, dan lain sebagainya. Wa akhar ya'tihi malak fayakunu akhaffa alaihi. Ada lagi orang yang didatangi 1 malaikat, dan itu pun didatangi dalam keadaan biasa-biasa saja, tidak ada rasa takut bagi si mayit tersebut. Wa aqalla fil murajaah lima qaddamahu minal amalis sholih. Qala wa yuhtamalu an ya'tiyal isnani. Jadi orang yang ketiga ini tidak ada rasa takut ketika malaikat munkar atau malaikat nakir datang. Kenapa? Karena dia sudah terlebih dahulu ditemani oleh amal solehnya. Jadi ketika dia masuk alam kubur, tiba-tiba ada sosok putih datang. Maka si mayit itu bertanya, engkau siapa? Maka sosok putih mengatakan, ana amalukas soleh. Aku adalah jelmaan amal solehmu ketika di dunia. Jelmaan sholatmu, ngajimu, sedekahmu, zikirmu. Maka maka si mayit itu akan merasakan ketenangan. Setelah itu malaikat baru datang. Kata amal soleh ini, wahai orang soleh, tenang. Aku yang akan menghadapi malaikat tersebut. Jadi tenang Pak, tidak ada rasa takut. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti ini nih. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada lagi kata Imam Qurtubi, wa yuhtamalu an ya'tiyal isnani fayakunu sa'il ahaduhuma. Sebagian orang itu didatangi oleh 2 malaikat sekaligus munkar nakir, tapi yang bertanya itu cuma 1 malaikat saja, yang 1 hanya menunggu saja. Entah yang bertanya itu munkar dan entah yang bertanya itu nakir. Wa ini ishtaraka fil ityan fatuh malu riwayatul wahid ala hada. Maka riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa yang datang dan melakukan pertanyaan kubur hanya 1 malaikat, dimungkinkan yang bertanya adalah salah satunya saja ya. Memang yang datang itu berdua, tapi yang bertanya hanya salah satunya saja. Kemudian Imam Suyuti mengomentari perkataan Imam Qurtubi. Apa kata beliau? Qultu hadatsani huwas shawab fa inna dzikral malakaini huwal maujud fi ghalibil ahadis. Pendapat yang benar kata Imam Suyuti, jadi di alam kubur itu tetap yang datang 2 malaikat munkar dan nakir. Cuman terkadang yang bertanya itu berdua, munkar nakir bertanya sekaligus, dan terkadang yang bertanya hanya 1 saja ya. Titik sampai situ. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata keadaan di alam kubur itu berbeda, tergantung orangnya masing-masing ya. Ada yang memang di alam kubur itu dibuat oleh Allah, didesain semengerikan mungkin ya. Dan ada yang ketakutan, kengerian alam kuburnya itu cuma sedikit. Bahkan ada yang tidak merasakan ketakutan sama sekali ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam redaksi kitab-kitab lain, riwayat-riwayat lain, bahkan yang takut itu bukan ahli kuburnya, kadang yang takut itu malaikatnya. Kayak siapa?
Umar bin Khattab. Ya, sudah saya ceritakan beberapa kali bahwasanya ketika Umar bin Khattab wafat, Ali bin Abi Thalib ini penasaran, Pak. Ketika pengantar jenazah bubar, Ali bin Abi Thalib balik lagi. Dia pengen tahu Umar ini di dunia ditakuti manusia. Bahkan kata Nabi ditakuti jin juga. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan, masalaka Umaru fajjan wasya'illa wasyaiton salaka fajjan akhar. Tidaklah Umar lewat satu jalan melainkan setan pasti cari jalan lain. Karena saking takutnya kepada Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib ini penasaran. Saya pengen tahu Umar di alam kubur kira-kira nyalinya bagaimana didatengin Munkar Nakir. Apakah Umar itu masih pemberani atau ciut nyalinya? Ditanya oleh Munkar Nakir. Ali bin Abi Thalib dengan ilmu khusus yang dia miliki namanya ilmu kasyaf, sehingga bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Dia datang ke kuburan Umar, melihat ke alam kuburnya, ke alam barzahnya. Ketika Ali bin Abi Thalib melihat ke alam barzahnya, kaget betul dia. Ternyata ketika Munkar Nakir datang, bukan Umar yang ditanya-tanya, malah Munkar Nakir yang diomelin. Hei Munkar Nakir, seperti inikah kalian datang kepada orang beriman? Pulang. Disuruh balik Pak Munkar Nakir, karena datang dengan rupa yang sangat menyeramkan. Kata Umar, kalau datang kepada orang yang beriman harus dengan bentuk yang paling menyenangkan, jangan paling menyeramkan. Diusir Pak. Balik lagi dengan rupa yang enak dilihat. Begini datang kepada orang beriman. Wah, sakti amat Umar, Pak. Karena memang di dalam Al-Fawaid Al-Mukhtarah itu, sebelum wafat Umar itu memang bertanya pada Nabi, nanti ingatan saya ketika di alam kubur dan di akhirat masih seperti ini enggak? Nanyanya begitu Baji, bukan nanya amalan dia. Ya. Apakah ingatan saya dan keberanian saya masih seperti sekarang di dunia, nanti di alam kubur dan di alam akhirat? Kata Nabi, iya betul. Kata Umar apa? Kalau gitu nggak ada yang saya takutin. Sikat terus Pak Haji. Makanya wajar kalau Munkar Nakir sampai diomelin ya. Nah, cuman jangan diikutin juga ya. Nah, kita mah jangankan Munkar Nakir, ditilang polisi aja ciut, ya deg-degan luar biasa. Nah, begitu ya. Jadi memang keadaan manusia di alam kubur itu beda-beda, sesuai dengan keimanannya, sesuai dengan akidahnya, dan sesuai dengan amal solehnya. Bahkan di dalam Syiar A'lamin Nubala itu kan banyak sekali kisah-kisah seperti itu. Salah satunya itu kisah Imam Yazid bin Harun. Pernah kemarin kita ceritain juga tuh. Imam Yazid bin Harun ini Pak, ulama besar, ahli hadis, gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau itu selama 40 tahun sholat isya dan sholat subuhnya itu 1 kali wudhu. Kira-kira bisa nggak kita Pak? Wah tentu bisa Pak Haji. Sholat subuhnya jam 3, sholat isyanya jam 3. Wah, jadi habis maghrib tidur, wah, jam 3 bangun wudhu, sholat isya nunggu subuh. Model kita mah begitu. Enggak, model Imam Yazid bin Harun sholat isya sesuai dengan waktunya. Sholat isya jam 7, habis gitu enggak tidur Pak. Apa? Ibadah sampai subuh. Subuh enggak wudhu lagi, langsung sholat subuh pakai wudhu isya. 40 tahun seperti itu. Makanya wajar ketika di alam kubur ditanya Munkar Nakir, ya. Jawabannya apa? Munkar Nakir, emang nggak ada pertanyaan lain? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka, di dunia saya udah hafal. Jawabannya saya ajarin ke murid-murid saya, nggak ada pertanyaan lain. Waduh. Kata Munkar Nakir, nih orang mantep amat ya. Orang mah ditanya man rabbuka aja udah nggak bisa jawab. Dia ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, nggak ada pertanyaan lain apa? Waduh.
Maka lapor munkar nakir pada Allah, ya Rob, ini hambamu bagaimana? Kata Allah, model-model begitu mah jangan pakai ditanya-tanya, pusing ente berdua katanya, udah tinggalin aja. Sama Imam Sibawayh juga begitu. Man robbuka, kata Imam Sibawayh, munkar nakir, sebelum saya jawab saya tanya dulu, man dalam ilmu nahu kedudukannya apa, i'robnya apa, itu lil akil atau li ghairil akil. Waduh. Waduh. Kata munkar nakir, ilmu sorob apa, ilmu nahu apa? Ya Rob, ini bagaimana hambamu? Aneh, kata Allah, aneh juga bilang apa, yang begitu tinggalin aja dah, gak usah ditanya-tanya. Sama nanti kalau orang Tegal gede, wah ditanya man robbuka, waduh. Jawabannya apa Pak? Isman dibuka. Sakti orang ya, man rabbuka, matamu. Ya, ya mudah-mudahan ya, walaupun kita itu nggak bisa seperti mereka, seperti Umar bin Khattab, seperti Imam Yazid bin Harun, seperti Imam Sibawayh, walaupun nggak bisa seperti mereka, mudah-mudahan kita bisa lancar menjawab pertanyaan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Itu faidah yang pertama ya, yang Imam Suyuti nukil dari Imam Qurtubi. Jadi keadaan seseorang di alam kubur itu berbeda-beda, tergantung dengan amal solehnya, akidahnya, keimanannya. Yang kedua, qala aidon, masih dari Imam Qurtubi. Ikhtalafatil ahadis fi kaifiyatis su'al wal jawab. Banyak hadis yang meriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang berbeda tentang bagaimana cara bertanya munkar nakir dan cara menjawab mayit terhadap pertanyaan munkar nakir. Wadzalika bihasabil ashkhas aidon, kata Imam Qurtubi, dan itu pun tergantung orangnya. Munkar nakir, cara bertanyanya kepada mayit ya juga ngelihat dulu, ini mayit siapa, orang soleh atau bukan orang soleh, banyak dosa atau sedikit dosa, istimewa atau orang biasa. Munkar nakir juga lihat-lihat dulu Pak, nanyanya itu mau kasar atau mau lembut, ya tergantung orangnya, kata Imam Qurtubi. Dan juga apa yang ditanyakan, apakah yang ditanyakan itu masalah akidah saja ataukah masalah ibadah juga, nanti tergantung orangnya juga ya. Apakah pertanyaannya itu sedikit atau banyak, ya tergantung orangnya juga. Faminhum man yus'alu an ba'di i'tiqadatihi. Sebagian orang ditanya oleh munkar nakir hanya sebagian akidahnya saja. Hanya ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, udah selesai Pak. Sebagian orang yang ditanya cuma sebagian aja. Kata munkar nakir, pertanyaan ini dijawab saja udah cukup, ketahuan dia mau orang soleh, gak usah banyak-banyak pertanyaannya. Cuman kalau orangnya itu orang biasa, kata munkar nakir, kita harus interogasi sampai dalam ini ya, jangan sampai kita ketempuhan sama Allah. Harus benar-benar ditanya, jangan cuman masalah akidah-akidah yang penting saja, akidah-akidah yang furu, yang cabang kita tanya juga ya. Wa minhum man yus'alu an kulliha. Ini mohon maaf, saya lagi pilek, lagi sumeng, lagi banyak dahaknya Pak ya. Emang terus sumbernya. Nah Ustadz doang meren. Mudah-mudahan pada sehat semua dah, amin. Kita lanjut.
Wa yuhtamalu an yakuna al-iqtisar 'alal ba'di min ba'di ruwat wa tabihi ghairahu taman. Dan mungkin yang pertanyaannya sedikit, pertanyaannya banyak itu tergantung periwayat yang menyampaikan. Ada riwayat yang pertanyaannya itu banyak, ada riwayat yang pertanyaannya sedikit. Jadi tergantung periwayatnya. Qultu, aku berpendapat, kata Imam Suyuti, hadatsani huwa shawab littifaqi aksaril ahadis alaih. Pendapat yang benar, kata Imam Suyuti, setiap orang itu ditanya dengan banyak pertanyaan, Pak, enggak cuma 1-2 saja ya, tapi dengan banyak pertanyaan, mau orang soleh ataupun tidak soleh. Naam yu'khadhu minha wa khususan min riwayati Abi Dawud an Anas fama yus'alu an syai'in ba'daha wa lafdhu Ibni Mardawai fala yus'alu an syai'in ghairaha annahu la yus'alu an syai'in minat taklifat ghairal i'tiqad khosoh. Jadi kata Imam Suyuti, pertanyaan kubur itu hanya terkait akidah saja, tidak terkait masalah ubudiyah ya. Jadi masalah wudhu itu nggak bakal ditanyain, Pak, gimana cara wudhu, rukun wudhu ada berapa, habis basuh muka apa, nggak ditanyain ya. Gimana, apa sebab-sebab sujud sahwi, nggak bakal ditanyain ya. Sholat subuh bacaan kunutnya apa, nggak bakal dites. Tapi yang dipertanyakan di alam kubur hanya terkait masalah akidah. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa pedoman hidupmu? Di mana kiblatmu? Hanya itu saja permasalahan akidah yang ditanyakan. Wa saraha fi riwayatil Baihaqi min tariq Ikrimah an Ibni Abbas fi qouli ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu al-ayah qala asy-syahadah yus'aluna anha fi quburihim ba'da mautihim qila li'ikrimah mahu qala yus'aluna anil iman bi Muhammad wa amri tauhid. Bahkan di dalam riwayat lain lebih jelas pertanyaannya, yaitu pertanyaan tentang bagaimana keimanan kepada Muhammad dan bagaimana keyakinan tauhidnya ya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin dapat menjawab itu semua dengan benar, dengan lancar, maka kuatkan iman dan tauhid kita sekarang semasa kita hidup di dunia. Jangan ada sedikit pun keraguan kepada Allah, entah dalam masalah rezeki, entah dalam masalah ajal, entah dalam masalah apapun itu. Tanamkan keimanan sekuat-kuatnya kepada Allah, bahwasanya Allah yang telah mengatur itu semua, tidak ada keraguan sedikit pun. Kuatkan i'tiqad dan tauhid kita kepada Allah saat ini. Kuatkan juga keyakinan kita kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang diutus, la nabiyya ba'da wala rasula ba'da. Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi setelah diutusnya baginda Nabi besar. Dimantapkan tauhidnya, Pak. Agar apa? Agar di alam kubur nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur terkait dengan tauhid, terkait dengan akidah, dengan pertanyaan yang lancar dan benar ya. Titik sampai situ. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja dua faidah yang dapat saya sampaikan dari kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah.